itu. Nggak mungkin saya lulus kubur. Tapi ternyata pas itu buat saya nggak percaya. Oh iya beneran ini. Twing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Psikoliterasi. Sudah cukup lama ya gak ketemu secara langsung kayak gini ya. Ya benar, sejak spesial Ramadan. Kan kemarin kontennya kan cuma suara aja. Video suara aja. Jadi ini pertama kalinya kita kembali lagi pakai format video kayak gini. Oke. Dan spesialnya lagi, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, yaitu Mbak Nurillah. Mbak Nurillah adalah Pemenang Emerging Writing Ubud Writer and Reader Festival tahun 2019 kan Mbak? Iya, penulis novel Lah Bako Iya. yang diterbitkan oleh Gramedia, Alex Media Komputindo. Juga cerpennya kan sudah beberapa kali ya, itu tayang di media nasional ya. Jawa Pos ya kemarin yang terakhir. Ya. Terakhir di Itu Kompas sudah Mbak? belum pernah nyoba saya. Makanya saya ingin ke media yang lain, soalnya yang media yang lain belum pernah coba. Iya. Kalau di itu Jawa Pos sudah berapa kali? 3 kalau nggak salah saya Sama nyoba yang 3 terakhir kali. itu ya? Iya. Itu yang lolos. Kayaknya saya nyoba 4 kali. Yang pertama nggak ini, terus setelah itu lolos. Langsung lolos di. Iya. Mbak Nurillah ini juga lulusan pondok pesantren ya, Mbak ya, dari Al-Amin ya. Iya, Al-Amin benar. Sumeneb, dan pernah kuliah di jurusan hukum sama dengan Asigit ya. Kok hukum? Fakultas Hukum. Sejarah saya. Oh iya, Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya fakultas ilmu sejarah. Maksudnya sebelahnya ya? Enggak jauh. Gedung ya, gedung. Sebelahnya Gedung Fakultas satu. Hukum Ekonomi maksudnya. Oh iya. Yang meloncat. Oh, ya. Saya ulangi ya. Mbak Nurillah ini juga lulusan dari Pondok Pesantren Al-Amin Sumeneb dan juga pernah kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember. Bener kan ya Sumeneb ya? Iya. Soalnya tulisannya di novel Labaku seperti itu. Iya. Bener ya. Sumeneb. Takutnya salah. Enggak. Saya pernah 5 tahun di sana. Oh iya. Apa kabar Mbak Nurillah? Alhamdulillah sehat, meskipun nggak sesehat sebelum kena COVID. Oh, jadi berefek ya COVID ya? Iya, bener. Sampai sekarang ya? Saya kenanya yang varian Delta itu yang tahun Juli 2021. Oh, yang pas parah-parahnya itu? Iya, yang pas banyak orang meninggal juga kan, termasuk Tiap hari. tetangga itu tiap hari, itu berpengaruh juga. Tahun ke berapa kesehatan. itu, Mbak? Tahun kemarin Juli 2021 itu yang saya yang kena. Oh, baru-baru ini ya kenanya. Enggak, kalau yang Omikron ya kan gejalanya, kalau Omikron kan Nggak tidak terlalu, separah Delta ya, kayak gitu. Alhamdulillah Mbak ya, Iya, masih bisa alhamdulillah, masih. berkarya di tahun berikutnya. Alhamdulillahnya di gitu. novel berikutnya atau apa. Nah, Insya yang Allah. 2019 kan ini ya novel Labako itu bisa nggak Mbak ya diceritakan? Itu kan belum pandemi ya? 2020 sebenarnya kalau Lah Bako itu bukan 2019 nya saya yang ke Ubud. Iya, 2019 ke Ubud. Mbak, di 2019 kan menang di Ubud ya. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya sampai bisa menjadi pemenang di Ubud Writers itu Mbak, kira-kira? Oh, proses itunya ya. Ah, Jadi di tahun 2019 itu saya dapat kabar insya Allah bulan Januari itu ada seleksi itu Ubud Writer itu kan. Terus saya pertama kali mendengar itu tahun 2013 saat saya terakhir di pesantren. Udah lama ya dengarnya. Pernah mendengarnya di tahun 2013, tapi saya tidak ingin terlalu muluk-muluk karena itu setahu saya kan festival besar itu kan ya, festival besar, jadi saya cuma tahu kalau ada festival besar di Indonesia dan itu ada di Ubud. Oh ya sudah, 2013 sih cuma sebatas itu aja sampai kuliah selesai, dan 2019 itu baru 2 Januari saya dapat kabar saya pengen nyoba kayak gitu. Jadi pas saya nyoba aja bikin cerpen karena saya lebih sering nulis cerpen, dan kebetulan waktu itu seleksinya bisa menerima cerpen, bisa menerima puisi, esai, dan akhirnya saya memilih cerpennya itu kebetulan bertema lokalitas. Iya. Nah setelahnya itu Januari sudah, setelah saya kumpulkan itu sekitar bulan saya ngumpulkannya Februari kalau nggak salah, udah saya melupakan, nggak ngaruh, soalnya kan ini festival besar, saya siapa kayak gitu, nggak mau muluk-muluk. Ternyata pas bulan Juni bulan Juli lupa saya, ada panggilan tak terjawab ini di HP.
Dan itu bukan nomor ini, pakai nomor kayak yang masih kode 0331 kalau di Jember kayak gitu. Kayak nomor telepon. Nomor telepon umum. Nah, yang itu setahu saya kodenya itu seingatnya saya kayak 0361. Saya mikirnya gini, kalau 0361 berarti kan kemungkinan setelah dari Jember nih ke timur kan Di semakin luar tembak Jember, ini. Saya mikir, siapa yang nelpon kalau 0361? Pikirannya saya langsung mikir gini, masa iya sih lulus ke Ubud, ya udahlah tak tinggal itu, nggak mungkin saya lulus ke Ubud. Tapi ternyata pas saya kok penasaran, kedua kalinya nggak terjawab. Jadi sama saya nggak yakin kan, terus tanya itu tak bawa HP itu, pas waktu mau keluar dari rumah ada panggilan, kalau nggak salah Mbak Sarah Monesa waktu itu nelpon ngabari kalau waktu itu yang mengirim tulisan sekitar 1217 penulis dan yang diambil 5. Nah, Mbak Sarah Monesa tuh ngabari saya, kamu ini ya lolos dari 1 dari 5 penulisnya. Iya tuh Mbak, saya gak percaya. Oh iya beneran ini, tanya Mbak Sarah Monesa gitu. Loh, masa iya? Iya, tapi ini minta tolong jangan dikabari dulu, jangan diposting, jangan disebar, soalnya di website resminya Ubud kan masih belum dikeluar, masih nunggu berapa hari lagi gitu. Oh iya sudah Mbak. Nah, sebelum percaya tuh juga nggak apa itu, bahkan sampai pengumuman pun saya tidak langsung mengabari orang tua. Saya mengabari ke orang tua itu kan saya kan berangkatnya bulan Oktober. Berapa kalau nggak salah semingguan apa sebelum berangkat gitu saya baru ngabari kalau saya ke Ubud, diundang kayak gitu. Orang tuanya saya bingung, ngapain kayak gitu kan. Ada acara apa ibu saya? Soalnya kan bapaknya saya kan stroke kan, jadi saya ini merawat ini bapak juga kan, segala aktivitasnya kan di atas ranjang. Jadi ibu saya tuh nanya, kemana ke Ubud? Saya bilang nggak usah khawatir, semua ditanggung deh gitu. Kok tiba-tiba gitu? Iya tiba-tiba juga. Itu kalau untuk setelah di Ubud sebenarnya tuh ngapain sih? Itu sih yang bikin penasaran. Yang bikin penasaran ya. Ngapain di situ? Saya menceritakannya ketika sebelum pandemi ya, karena setelah pandemi saya kurang tahu gimana, karena saya melihatnya tahun 2020 itu seleksinya yang sampean yang ngirim itu kan kayaknya ditunda ke tahun depannya lagi tuh ya, ke 2021 kalau nggak salah. Saya nggak jadi ngirim sih. Nggak jadi ngirim 2020. Jadi seingatnya saya itu 2020 apa ya, itu kayaknya lewat digabung. Itu ya? Lewat apa? Zoom apa? Iya online, gitu ya? online semua. Pas ya? Baru yang 2021 ini kayaknya nggak semuanya ya, kurang tahu saya, kayaknya nggak semuanya hadir ke Ubud karena masih pandemi, kayaknya baru sekarang ini yang ini lagi. Nah kalau yang ketika saya, karena itu masih belum pandeminya, itu semaraknya sangat luar biasa, dan saya yang notabene kami berlima lah ya, bukan siapa-siapa, itu sangat dihargai di sana. Karena yang hadir di sana itu kan bukan hanya masyarakat Indonesia, internasional. Karena setahu saya Ubud ini festival kelima karena sastra terbesar di dunia. Terbesar ya? Iya, di dunia. Kalau se-Asia Tenggara menduduki peringkat pertama. Itu makanya saya merasa benar-benar saya kok benar-benar dihargai. Bahkan sekelas Pak Wari Wisatsana penyair itu sangat welcome ke kita. Ini penyair besar. Ada Seno juga, ada Bu Lela Sudori. Ini kok penyair besar dan beliau tuh welcome kayak gitu, benar-benar dihargai kita di Ubud itu. Itu yang bikin saya merasa ini Ubud ini benar-benar ini ya, ke penulis atau ke seniman itu tidak memandang sebelah mata. Itu yang saya rasakan. Nah, acaranya di sana itu selain kita semacam memberi ruang untuk kita berbicara, terutama membicarakan cerpen masing-masing. Nah, karena kemarin dari 5 itu kan ada yang 1 puisi 4 cerpen. Iya. Nah, yang Mas Heru ini beliau kayak spesialis tentang sejarah. Jadi settingnya itu cerpen tentang Majapahit. Kalau nggak salah ceritanya tentang Gajah Mada itu. Nah, terus Mbak Lita, termasuk Mbak Lita kan FLP mana ya istilahnya? Iya, ada FLP juga kayaknya bareng atau ngasih pelatihan ya? Iya. Mbak Lita? Iya. Ada pernah ngomong saya emerging writer Ubud gitu 2019 tuh bareng Mbak berarti. Mbak Lita itu lokalitas, tapi beliau menceritakan NTB kalau nggak salah. Nah, punyanya Mbak Chandra Bintang ini bukan lokalitas, tetapi beliau mengambil sudut pandang aborsi. Kayak gitu. Ke
arah feminis mungkin ya. Iya, sepertinya Lebih itu. ke Kalau yang punya Mbak Chandra, punyanya saya lokalitas dan di tentang Jember kayak gitu. Jember, ya. Kayak gitu. Jadi ketika diberi panggung, kami masing-masing menceritakan cerpen ini dan saya menceritakan apa yang mempengaruhi cerpen itu. Dan saya menceritakan juga bagaimana entah itu mitos, entah itu apa ya, cerita-cerita masa kecil yang diceritakan orang tua, yang diceritakan kakek buyut itu benar-benar mempengaruhi sebuah karya tulis. Nah, dan itu apresiasinya Mas teman-teman apa ya di sana itu sangat luar biasa kepada kami. Itu kan kalau saya lihat kayak di postingannya itu kayak ada panggung kecil gitu, terus duduk gitu ya, misalkan pematerinya lah, anggap pematerinya duduk gitu, terus ada yang nonton, itu kan banyak kayak bule-bule gitu. Itu gimana tuh, pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris tuh? Itu ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nanti kalau semisal pemateri kurang percaya diri kepada bahasa Inggrisnya, ada interpreternya. Kayak gitu. Semacam penerjemahnya gitu. Penerjemah. Dan itu sesinya saya, seingat saya bukan cuma membicarakan cerpen aja. Waktu itu tentang keislaman malah juga. Saya diberi panggung tentang keislaman. Gitu. Mungkin background Anda karena dapat ini ya, apa namanya, tema sendiri atau bagaimana? Enggak, dari sana meminta saya sama Mbak Lita. Kalau dari Emerging Writer saya sama Mbak Lita, terus yang satunya pematerinya apa dari kayak saya lupa, pokoknya dari luar negeri. Moderatornya juga dari luar negeri, dan itu membicarakan keislaman, bagaimana keislaman bukan membandingkan saya dengan Mbak Dita kan di Indonesia. Nah, yang kedua ini kan beda negara. Dan itu saya kira apa iya sih bakal ada yang mau mendengarkan secara ini kan festival sastra itu kan ya. Ternyata antusiasmenya banyak juga, itu diskusi apa kayak gitu. Bawaannya nanti diskusi. Iya. Jadi kita bukan cuma berbicara untuk menggurui, enggak. Itu nanti di Ubud itu timbal balik diskusinya yang ini yang seru. Sharing ilmu ya. Iya, sharing ilmu itu. Itu berapa lama? Dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Lupa saya kalau jamnya, tapi kalau saya di Ubudnya tuh kalau nggak salah 5 hari lebih ya, lupa saya. Di sana soalnya ada saya hari ini sesi apa, hari ini sesi apa kayak gitu. Dan itu dapat panggung selama 5 hari. Seingat saya ada jatah berapa ya panggung itu ya? Pasti ada pertemuan, entah itu bukan panggung atau pertemuan dengan dengan pendirinya Ubud kayak gitu. Kan pendirinya Ubud yang kemarin itu kan yang menangi Putri Indonesia, ibunya kan pendirinya Ubud Pujana itu. Anaknya tahun ini memenangi Putri Indonesia kalau nggak salah. Nah, itu setiap 5 hari beberapa hari saya lupa ya. Itu pasti ada sesi ketemu dengan siapa, dan di hari pertama kan itu kan saya dari Surabaya nih terbang ke Ubud. Itu hari pertama sore sudah ada perkumpulan. Dan kebetulan Emerging Writer-nya cuma saya duluan yang datang. Datang jadi pertama. Iya, ya yang lain itu, yang lain bule-bule itu kan. Dan ada pengalaman yang tidak yang membuat saya tertawa sendiri sekarang ya. Itu saya waktu itu ditawari minuman, dan sama saya langsung kan saya juga baru turun dari pesawat, saya terus dijemput dari bandara langsung ke tempat pertemuan. Ya udah, langsung ditawar minuman kan, terus ada untungnya Ternyata saya bisa nebak kayaknya mana arahnya. ternyata ini mengandung alkohol. Iya, terus ada kan Mbak siapa ya, saya lupa, itu jadi chef sekarang di Jakarta. Saya lupa beneran. Saya berhutang budi ke Mbak itu, langsung ditepis tangan saya. Mbak, jangan. Enggak manggil Mbak. Dek, jangan. Kenapa, Pak? Itu alkohol. saya enggak ini dulu. Saya sudah megang, sudah gini. Jangan dek katanya. Sini kamu tak ajari. Kenapa, Pak ya? Jadi di semua makanan, karena beliau chef ya. Jadi tahu kan, ya ini jangan kamu makan. Ini mengandung babi ya. Yang ini jangan kamu makan. Jadi cuma ada satu pilihan. Iya ya, buat kamu satu pilihan. Itu saya ketawa itu. Ini mengandung sebab kan saya nggak tahu. Ya itu kan sudah diolah juga kan. Kadang entah dari dagingnya atau dari minyaknya kan. Saya nggak tahu, dan minumannya saya kenapa saya nggak nanya gitu ya, namanya juga saya baru turun dari pesawat naik mobil dan haus juga. Saya langsung ngambil
itu sudah dipegang sampai tinggal minum sana langsung mbak itu Dedek jangan. itu mbak kadang mbak saya oh gitu ya, tapi saya bener-bener ini sebagai apa ya, dihargai juga secara keagamaan sebagai sana. muslim lah ya. Iya, waktu ada sesi dan saya juga habisnya panggung itu kan ada sesi wawancara. Kebetulan yang wawancara itu kebetulan ada Mas Biar, redakturnya Jawa Pos itu. Iya. Terus ada dari mana? Dari Malaysia juga. Terus ada berapa ya? 4 media kalau nggak salah. Dan itu kan mestinya saya harus sholat dulu nih kan gitu. Iya. Nah, itu ini menghargai. Masih mau nunggu lah ya. Iya. Gitu. Menghargai kayak gitu. Ya, itu 5 cerpen Mbak ya waktu dikirimkan atau berapa cerpen? Satu ya? Iya. Tuh, kemarin tuh yang berapa? Yang kemarin ya? Yang 2022 ya? Tahun 2022 itu 5 cerpen. Iya, kayaknya setiap tahun Ada berbeda gitu mungkin. Berbeda. Untuk tahun ini kan hanya khusus untuk cerpen dan harus 5. Oh, karena khusus cerpen ya. Kayaknya gitu iya. ya. Nah, itu saya yang waktu itu saya cuma punya berapa? 3 kayaknya. 3 kurang 2. Aduh. Mau bikin lagi gak nemu ide. Jadi gak jadi ngirim. Judulnya apa Mbak kira-kira satu cerpennya itu yang diubah? Saya inget. Oh iya. Kayaknya ini deh. Apa ya, Mas ya? Pada hari ketika Kayaknya dulu saya pernah Saya dikasih pernah tahu, dikirim. tapi saya juga pada hari ketika malam lelap di pangkonya sendiri, insya Allah itu judulnya. Oh, pada hari ketika malam Lelap di pangkonya sendiri. Itu Masya Allah, menceritakan judulnya banyak sekali. itu panjang ya. Iya. Tapi saya kalau boleh menceritakan itu tentang ini. Kalau di rumah kalau ada seorang ibu yang tengah mengandung 9 bulan dan ketika melahirkan beliau meninggal bersamaan dengan bayinya, itu kan harus dijaga makamnya ibu sama anak ini. Takut itu ya. Diambil jari Jin telunjuknya. ya? Jin? Iya. Bukan, Oh, buat orang. bandit. Jadi kan orang-orang biasanya kalau di rumah atau di lingkungan itu Dan itu di Jember soalnya. di lingkungan saya Di Gumemas juga ada. Iya. ya kan Harus itu dijaga. harus dijaga selama 40 kalau enggak jadi telunjuk lah jadi manisnya gitu ya diambil buat dijadikan maling buat dijadikan jimatnya Sekap ya. Iya. buat sekap gitu kan. Nah setelahnya itu tak jadikanlah cerpen, tapi saya mengambil sudut pandang si anak, si bayi yang yang meninggal Kandungan. bersamaan di kandungan. Sudutnya keren banget ya. Dan itu endingnya yang mengambil jarinya itu adalah ayah kandungnya sendiri. Jadi yang semula ayah kandungnya menjaga kuburannya, jadi dia menganggap sama ibunya sebagai pahlawan, sebagai malaikat yang menjaga. Tetapi ketika pada malam terakhir justru ayahnya yang membongkar ini. Jadi Tergoda. endingnya itu saya ambil Plot twist. iya kayak gitu dan Efek mengambil sudut kejutnya pandang. ya. Itu kayaknya yang bikin lolos. Iya. Mungkin saya belum, masa saya mau nanya ke Pak Wari kan gak enak juga ya. Itu juga Tapi itu saya sih. bisa ngebayangin kalau pas baca, kayaknya terkejut gitu. Terkejut. Belakangnya. Kemungkinan Iya. seperti itu. Soalnya bapaknya yang jadi pahlawan, tiba-tiba jadi abu-abu di belakang. From hero to zero. Jadi. Ya. Itu juga breaking teori, memecah teori bahwa judul yang singkat 3 kata atau 1 kata itu lebih banyak menarik para juri kan. Iya. Teori-teori entah ditulis Mi ya, kalau tahu ya ditulis Mi di Iya. sastra.com. Ternyata pada Yang panjang. kenyataannya yang panjang juga menang. Ya, bener-bener yang kayaknya yang paling panjang judulnya punya Ada. saya Oh, waktu Mungkin itu. karena menarik sih. Heeh. Judulnya tuh mengundang rasa ingin tahu kalau menurut saya sih. Mungkin ya karena ada kata malamnya juga. Soalnya kan Iya. waktu itu membongkarnya kan malam-malam. Mungkin. Apa? Judulnya itu nyastra banget lah kalau Nyastra banget, bahasanya gitu. Menurut saya sih. Ya juga yang, nggak tahu. yang awam soal sastra gitu. Iya. Cuma sih pasti menarik sih kalau pas ngeliat judulnya kok menarik nih gitu. Kan judul juga bagian terpenting untuk menarik pembaca. Oh iya, setelah dari Ubud kemudian kalau kemarin katanya ceritanya di Ubud itu ya yang justru dimintain naskah buat novel Labaku. Bener. Ya, diceritain juga. Oh iya, gimana Iya. Mbak ceritanya? Jadi Lah Bako itu sebenarnya saya tulis tahun 2017. Oh, udah. Saat saya KKN. Selesai KKN itu saya KKN di sini nih Mas, di Cuco Pangepok. Itu kan saya KKN di sana itu. Nah, baru kayak hari ini nyampe, besoknya itu saya langsung ke Dusun Tenat nih saya jadikan setting itu. Ternyata Tenat itu jalannya sudah jalan sempit, berbatu dan itu kelokan gitu kan.
nanjak banget itu. Jalan. Itu apa ya, buat kami sama teman-teman KKN itu sampai sepeda tuh nggak kuat gitu kan, di ini juga sama teman-teman juga sepeda ada yang nggak kuat jadi didorong gitu tuh kan, jalan kaki, jalan masih turun lagi kayak gitu untuk ngikut ke bidan, karena bidan itu kan waktu itu ada entah program kesehatan apa gitu ya, harus ke dusun Tenap itu. Jadi kita harus mengikuti bidan itu, dan itu Masya Allah jalannya ya Allah, itu bener-bener ternyata dusun Tenap seperti ini ya, kata saya dalam hati. Padahal tidak terlalu jauh dari kota ya sebenarnya ya. Enggak, cuman aksesnya yang parah, ya. Parah, dan untuk dulu ya, untuk Iya. 2017 itu parah dan nggak ada sinyal. Itu sudah nggak ada sinyal, jalan akses parah, bebatuan juga, jalan agak, kalau misalnya terlalu minggir kita jatuh ke jurang kan kayak gitu. Kebetulan si bapak ini enak sama saya gitu, sampai cerita panjang lebar, dan di akhir itu beliau cerita begini, saya itu sebenarnya bisa divonis seperti ini. Ketika itu saya mengunjungi narapidana yang sudah divonis ya, saya bisa divonis di mana ini karena saya menukar pasal yang seharusnya saya pengedar narkoba itu saya ubah menjadi pengguna. Jadi itu kan memperingan hukuman. Iya.